Cerita ini akan menjadi sebuah yang spesial, yang unik. Peter's mother-in-law was sick with a fever, Waktu itu mertua Petrus sedang sakit demam, and Jesus held her hand, dan Tuhan Yesus hanya memegang tangannya, and the fever went away. dan akhirnya demamnya langsung tiba-tiba pergi. And then what does it say? Lalu apa yang dia katakan? The mother-in-law Mertua served who? dan ya, si mertua akan melayani siapa? She served Jesus. Dia akan melayani Tuhan Yesus. We don't know Kita tidak tahu if the mother-in-law had long hair bahwa mertua Petrus itu memiliki rambut yang panjang or short hair. atau rambut yang pendek. We don't know if she had black hair Tidak tahu kita rambutnya hitam, or gray hair. apakah abu-abu. We don't know Kita tidak tahu if she had an accident bahwa dia pernah mengalami kecelakaan and her finger was gone. dan satu kelingkingnya telah hilang. We don't know very much about her, Dan kita sebetulnya tidak tahu begitu banyak tentang dia. but we know she was sick. Yang kita tahu hanya dia sakit. And then Jesus healed her. Dan akhirnya Tuhan Yesus telah menyembuhkan dia. And she got up Dan dia berdiri and she went to work. dan dia bisa berjalan dan berjalan. What can we learn from that? Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian itu? We are sick Pada saat kita sakit and Jesus heals us. dan Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita, Do we go to work for Jesus? apakah engkau akan berjalan untuk Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus? No. We Kebanyakan tidak. try to do our job. Kita biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan lagi. We take care of our family. Kita hanya mengurusi keluarga kita sendiri. We complain. Dan kadang-kadang kita juga mengeluh. But what did Peter's mother-in-law do? Tapi apa yang mertua Petrus lakukan? She immediately, boom, Tapi dia dengan tiba-tiba boom, got out of bed bahwa dia loncat dari tempat tidurnya and she went dan dia pergi to serve Jesus. untuk melayani Tuhan Yesus. Amin. A little later, Dan nggak lama kemudian she saw people take dan nggak lama kemudian dia melihat ada orang yang mengambil the roof off of her house di atas atap dia and lower a paralyzed man dan dijatuhkanlah satu orang yang lumpuh down ke bawah so Jesus could heal him. dan Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. But it doesn't say that she was mad. Tapi tidak disebutkan kalau itu adalah You're laki-laki. ruining my house! You're ruining my house! Kau telah datang ke rumahku. Doesn't say. Dia tidak bilang. But that day, Tapi pada saat itu the man stood up and walked. dan pada saat itu si pria tadi yang lumpuh dia bisa berdiri dan berjalan. And I believe Dan dia percaya that they fixed her roof. dan dia pikir dia sedang memperbaiki atapnya. Okay? So, what can we learn about that? Apa yang bisa kita pelajari dari yang cerita tadi? When I only had one eye, Pada saat itu Tuhan izinkan Pastor Ken hanya bisa melihat tinggal satu mata. because my other eye Ada di mata yang lainnya. went blind, Pada saat itu udah mulai buta. I kept working. Dia tetap bekerja. I learned that I could do my job with one eye. Dan dia memang bisa melakukan pekerjaan itu dengan mata satu. I helped many kids. Dan dia banyak menolong begitu banyak anak kecil. I grade their writing composition papers. Dan dia juga mengadakan pertandingan untuk menulis. I gave away thousands and thousands of Bibles Dan dia juga udah memberikan ribuan Alkitab dengan gratis. for free. Dengan gratis. Gratis, I heard that. Dan dengan gratis. Gratis. Bisa. Same language. I sang songs. Dan dia mulai menyanyikan sebuah lagu. I loved people Dia mencintai banyak orang who were unlovable, bahwa yang tidak memiliki cinta. who were strange. Dan dia menjadi seorang orang asing.
And then when I lost both eyes, Dan pada saat dia kehilangan kedua matanya tidak bisa melihat, I kept working. dan dia tetap bekerja. Rudy was wondering if I changed too much. Dan Rudy sedikit heran bahwa dia berubah banyak, I was blind bahwa pada saat itu Pastor Ken sudah mulai buta, and I lost my leg and dan kemudian Pastor Ken juga harus diamputasi all kakinya, but one toe. dan akhirnya hanya tinggal sebuah jempol. So when we came back to Indonesia, Dan pada saat Pastor Ken kembali ke Indonesia, I had changed, dan udah terjadi perubahan bahwa dia tinggal memiliki satu kaki, mata sudah buta. but for the better. Tapi ternyata dari semangatnya malah jauh lebih baik. All my life, Bahwa seluruh kehidupan dia, I wanted to work for God. bahwa dia ingin selalu bekerja untuk kemuliaan Tuhan. But I worked so that I could serve God. Bahwa dia akan bekerja, bahwa dia akan tetap melayani Tuhan. I worked in a corporation. Bahwa dia juga bekerja di sebuah perusahaan besar. I worked as a teacher for over 20 years. Dan dia juga bekerja seperti seorang guru yang sudah mengajar puluhan tahun. I'm still looking for a job. Dan dia tetap mengirim lamaran untuk mendapat pekerjaan. Does somebody want to hire me? Mungkin ada yang mau menyewa Pastor Ken. If my grandfather was here, Jika kakeknya ada di sini, he would give me a shovel. mungkin dia akan memberikan sebuah scoop. And he would say, you dig a hole. Dan kau mulai gali sebuah lubang. Don't be lazy. Jangan malas. My friends won't allow me, Dan temannya akan mengizinkan dia. but in Hong Kong, Tapi di Hong Kong, I could be a singing beggar on the streets. bahwa Pastor Ken akan menjadi seorang pengemis yang bisa bernyanyi di jalanan. I sit on the ground, Dan dia duduk di dasar. I take off my leg, Dan dia juga lepaskan sepatu palsunya. I have a sign that says I'm blind, Dan ditulis di situ bahwa saya orang buta. and I sing, Dan dia mulai menyanyi. Jesus mencintaimu. Dan dia mulai menyanyi. Tuhan Yesus mencintaimu. Yesus mencintaimu. Yesus mencintaimu. But my friends won't let me be a beggar. Dan teman-teman Pastor Ken tidak akan mengizinkan dia menjadi seorang pengemis. But Jesus wants us to work. Tapi Tuhan Yesus ingin Pastor Ken tetap bekerja. Whatever we can do, Apapun yang bisa kita lakukan, because He has healed you. karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan semua kamu. Do you want to be like Peter's mother-in-law Apakah kalian semua ingin menjadi mertuanya Petrus and get up dan bangkit berdiri and go to work? dan tetap pergi bekerja? My grandfather, Kakek saya, he taught me, dia mengajarkan kepada dia, you go find the rubbish dan kau temukan sampah-sampah and you take the rubbish dan ambil sampah itu and you clean it up dan mulai dibersihkan and then you sell it dan kau mulai jual for $1 million Indonesia rupiah. ya dengan harga jutaan rupiah. People are doing it all over Indonesia. Dan, orang banyak melakukan itu di Indonesia. So if you don't have anything to do, Jika engkau tidak memiliki apa yang harus kamu kerjakan, Jesus will show you the Father's plan, bahwa Tuhan Yesus akan menunjukkan apa yang Tuhan Allah ingin punya rencana, and then do it. dan lakukanlah. Jeremiah 29:11 says what? Jeremia Jeremiah 29:11 says, 29 ayat 11, the Lord has plans for you bahwa Tuhan Yesus sudah memiliki rencana untuk kamu to prosper. untuk melakukan So listen, dengarkanlah. then
don't tell me Dan jangan bilang kepada dia you have nothing to do. bahwa engkau tidak ada yang bisa kamu lakukan. Peter's mother-in-law, Ibu mertua dari Petrus, she was healed, dan dia telah disembuhkan. and then she went to work. Dan dia pergi untuk bekerja. The Lord has healed you, Dan Tuhan juga telah menyembuhkan kamu. and you will go to work. Dan kau juga akan pergi untuk bekerja. Like Esther, woman of God. Dan seperti Esther, wanita Tuhan, The Lord has healed her, Tuhan telah menyembuhkan dia. and she keeps lifting up and Dan dia working tetap mau diangkat dan tetap bekerja. and serving others. Dan dia tetap akan melayani orang lain. Amin. And the Lord loves her so much Dan Tuhan juga mencintai Esther begitu besar. that there were at least 5 miracles Ada 5 keajaiban yang terjadi that brought us here today. yang membawa Pastor Ken dan tim datang ke tempat ini hari ini. Amin. The Lord loves Esther so much Karena Tuhan Allah begitu cinta kepada Esther, that He sent 24 people dan Tuhan Allah bicara kepada dia 24 orang to come and love Esther untuk datang ke tempat ini untuk mencintai Esther and all of her friends dan and semua family teman-teman dan keluarga Esther di sini. here. Di sini. Not just Pastor Ken and Irene, Bukan hanya Pastor Ken dan Irene saja, but 24 people who came tapi ada 24 orang datang ke sini to love you and pray untuk for you. mencintai dan mendoakan kamu Esther. Okay, wherever I go in Indonesia, Kemanapun dia akan pergi di Indonesia, there has been miracles that have happened. dan selalu terjadi keajaiban terjadi. Amin. But they always happen Dan selalu terjadi after we leave. setelah Pastor Ken meninggalkan Indonesia. And the miracles are if people believe and work hard, Dan keajaiban pada saat orang-orang percaya bahwa bekerja keras, they will heal. dan kau akan disembuhkan. So when we leave today, Pada saat dia akan meninggalkan atau besok pagi, you watch, Esther is going to get stronger bisa kau And saksikan bahwa stronger, Esther akan menjadi lebih and kuat, lebih kuat, stronger, lebih kuat, and Amen. stronger, dan lebih kuat, and dan lebih stronger, kuat, and lebih stronger. kuat. And she will go to the hospitals and help many sad men Dan Esther akan pergi ke rumah sakit dan dia akan menolong begitu banyak pria-pria yang sedang mengalami kesedihan. who lost their legs on a motorcycle Mungkin accident. gara-gara kecelakaan motor dia juga kehilangan kakinya. And she will help many young women. Dan Esther juga akan menolong begitu banyak wanita-wanita muda. She will tell older women, Dan dia juga akan bicara kepada wanita yang lebih tua. if you're not in heaven, Jika kau belum di surga, the Lord wants you to get to work. Tuhan Allah ingin menginginkan kau untuk pergi bekerja. The women that are in heaven and the men that are in heaven, Dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sekarang sudah di surga, they're working up in heaven. sebetulnya mereka juga bekerja di surga. They're praying for Esther, saying, you can do it, you can do it, you can do Dan it. dia terus berdoa kepada Esther bahwa kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Amin. Amin. Go, go, go. Pergi, pergi, pergi. But you're here now, and it's time Dan kau sekarang ada di sini, sekaranglah waktunya to do the plan the Lord Father has given you untuk melakukan apa yang Tuhan Allah telah rencanakan kepada kamu, to prosper. untuk melakukan kemakmuran. Okay. Now, there's a lady that I want to introduce you to just briefly. Ya, ada satu wanita yang ingin diperkenalkan di tempat ini secara singkat. The Lord has given her a prophetic word for your church, Pada wanita itu memiliki sebuah nubuatan tentang gereja ini, and she needs to come up and say it. dan dia perlu maju ke depan untuk bicara. Okay, so Dr. Love, Dr. Love, come up. boleh maju ke depan dengan cepat. Dr. Love is so busy Dr. Love sebetulnya sangat sibuk, that every weekend bahwa setiap Sabtu she's preaching
the kingdom of God. bahwa dia tetap melakukan khotbah kemuliaan kerajaan Allah, But when she heard about Esther, bahwa Tuhan mencintai dia, she said, we're going to bring a whole team bahwa dia bilang bahwa dia akan membawa seluruh timnya dia, because the Lord says, come and love. dan Tuhan bicara kepada dia, datanglah dan cintailah. Okay. Baiklah, The Irene Love Women's Foundation ada yayasan Irene mencintai wanita, was created by Irene and I bahwa itu and diciptakan Rudy. bahwa founder atau penemu dari yayasan itu adalah And Pastor Rudy's beautiful wife. Pastor Ken, istrinya, dan Rudy memiliki seorang istri yang cantik. But this young woman, Dr. Love, Tapi anak muda ini adalah Dr. Love, her name is Tyrene Love. dan namanya mirip seperti Irene Love. The name is Tyrene Love. Very similar to Irene Love. Sangat mirip dengan yayasan kami, Irene Love. So that's the way the family of God works. Nah, itulah cara gimana keluarga kita bekerja. We will always be together when God brings us together. Bahwa Tuhan mengizinkan kita terus bersama. Pada saat itu kita memang harus bersama. So I will cry and pray and rejoice Bahwa when I see Esther, woman of God, and Jabez again. bahwa dia akan menangis dan ada sukacita setiap kali melihat Esther, And they will rejoice dan dia akan bersukacita because they know karena mereka tahu they are a part of the worldwide family of God. bahwa Esther akan menjadi bagian dari dunia, And Jesus is so proud of Esther and bahwa Tuhan Jabez. Yesus juga begitu bangga kepada Esther And Jabez. dan tentunya dengan Pastor Jabez. Okay. Dr. Love, are you going to give the prophecy and it'll take 4 hours or 40 seconds? Dr. Love akan menceritakan tentang nubuat, apakah cuma 1 jam, 4 jam, atau 1 You hari. got a microphone already? Okay. Go, go, go! Okay, so earlier when I entered the church, Oke, akhirnya pada saat dia memasuki gereja ini, what I suddenly saw is an eagle on fire. pada saat itu dia melihat sebuah elang begitu menyala-nyala, And then the eagle touched the younger ones. dan eagle itu akhirnya menyentuh satu anak muda. And then suddenly when this eagle touched the head of the younger ones, Dan pada saat elang itu menyentuh kepala anak muda itu, there is like an impartation of the gift of healing for this generation. bahwa dia akan menjadi orang yang akan membawa penyembuhan untuk generasi-generasi berikutnya. And then I saw the word reformation. Dan dia juga akan melihat reformasi, There will be a promotion dan akan juga promosi of your faith in the higher realms. Atas kepercayaan dan honorarium atau penerimaan honorariumnya. And then this younger generation will see Dan anak-anak generasi muda akan melihat more angels banyak sekali malaikat-malaikat and manifestations of God's glory. akan menunjukkan bahwa kemuliaan para malaikat, As it was said in the Bible, seperti dikatakan dalam Alkitab, in the last days, pada hari terakhir I will pour out my spirit on all flesh. saya akan mencurahkan semua Roh Kudus ke banyak orang, Your sons and daughters will prophesy. dan anak laki-lakimu dan anak perempuanmu juga akan memberikan nubuat, I can see that there will be an increase bahwa akan ada orang-orang Eropa yang bertumbuh of prophetic dreams in toddlers. dan memiliki nubuat untuk impian-impiannya. That as early as 2 years old, Dan ada 2 orang yang berumur 2 tahun, they will have dreams of dan Jesus. dia sudah memiliki impian bertemu dengan Yesus. And then after you worship earlier, Setelah tadi penyembahan Tuhan pada saat awal-awal, suddenly I saw the cross on the projector. tiba-tiba tadi dia melihat sebuah salib lewat proyektor atau layar. Because 3 weeks ago, Karena 3 minggu yang lalu
I am designing our medical vest for this Irene Love Foundation. Pada saat itu, Dr. Love 3 minggu lalu mendesain untuk medical untuk Yayasan Irene Foundation. And then the Lord is impressing me that exact cross at the back. Dan Tuhan dan dia sangat terheran-heran bahwa terjadi bahwa ada salib di belakang. That is why our vest is designed like that. Dan can you show the Yes. vest? This is Dan the vest. Ini adalah rompi yang didesain oleh Dr. Paul, Dr. Love. Yeah, this one is the vest. I designed this prophetically, Dan dia mendesain ini karena dia mendapatkan nubuat. and then I had this cross at the front. Dan dia juga memiliki salib di depan. Yeah, that looks like that one projected in the Nah, monitor. persis di monitor itu yang salibnya. And so God is telling Dan Tuhan juga telah bicara kepada dia. that He will demonstrate miracles, signs, and wonders. Dan dia akan mendemonstrasikan atau menunjukkan keajaiban-keajaiban yang akan terjadi. That you have never seen before. Dan kaum sebetulnya tidak akan pernah melihat keajaiban itu. Amen. Amin. Now, we're going to test Dr. Love. Kita akan tes menguji Dr. She Love. said Dia bicara bahwa the ministry of the Lord is going to impact bahwa ministry atau pelayanan itu akan memiliki dampak and powerfully dan begitu kuat. change the young people in this church Dia akan mengubah anak-anak muda di gereja ini and the young people all over this area. dan semua anak muda juga yang di sekitar, di luar atau di sekitar tempat ini. Just like Esther, woman of God, has been praying, and Jabez. Yang persis seperti apa yang Esther sebagai anak Tuhan yang telah doakan bersama Yabes. Dr. Love doesn't know your child's name, your son's name. Dr. Love aslinya tidak tahu apa nama anak dari Esther dan Yabes. But she said, Tapi dia bilang, the young men and women shall what? dan dia bilang bahwa anak laki-lakinya bernama Yahweh. What did you say? Shall see visions. So Dr. Love, what is their son's name? Dan itu adalah nama anak dari Esther bernama Yoel. That is going to be touched by the glory of God in Dan an dia akan amazing disentuh way. dengan kemuliaan Tuhan. What do you think their son's name is? I'm hearing the name Eric or similar to that. No. Let me set you up. Okay. The young people are going to see visions. Bahwa ada satu anak muda That's yang what akan you said. melihat sebuah pandangan. Where does that come from in the word? Dari mana kata itu datang terjadi? Where does that scripture come from? And show Dari So what's their son's name? Joel. Their son's name is Joel, Ya. right? Yes? Itu tercatat di dalam Alkitab bahwa namanya Yes. adalah Joel. Dr. Love doesn't know everything, Sebetulnya Dr. Love tidak tahu but apa-apa, she spoke about tapi dia telah Joel bicara tentang and the Joel. impact that his life, graduating from seminary now, Dan will itu yang lead to the young leaders and the young people of this region and abroad. itu yang memberikan dampak besar atas penjaminan ministry dan medical. So Joel's getting ready to graduate. How old is he? Is he 20? Dan Joel udah siap akan Or diwisuda. older? Umurnya berapa ya, Yohan? 21. 22. Our brother Kyle is 21-year-old Di preacher. belakang sana 20-year-old yang ikut dengan preacher. kami ada saudara So, kami Kyle, berusia you're- 21. Make sure to give him a blessing because he will be one of Joel's comrades serving the Lord. Ya, bahwa, Okay, Dr. Love, why don't you pray for Joel and for their daughter Hannah and for all the young people that are part of this church and part of this area that Esther has been praying and interceding for them, and now the Lord is answering your prayer, and when we go away, God's going to move incredibly with your young people, and they will not be bored. They will be excited in our Lord. bahwa Let's pray. oke.
He will translate Itu long, first. terlalu panjang jadi saya bikin summary dulu. Dr. Love akan berdoa, Joel akan wisuda. Tadi apa lagi ya lupa panjang. So can don't too long. You will have to translate. Sorry. Yeah. Okay. So Dr. Love, 5 words and then Rudy translate. Oke. Dr. Love bicara 5 kata dan saya akan terjemahkan. Okay. So if you have someone in your family that is in the younger generation, Bahwa ada seseorang di sini yang memiliki anak muda, generasi anak muda, can you stand boleh bicara, boleh for berdiri. them Boleh berdiri. so that we will pray? Banyak anak muda boleh berdiri. Anak muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have younger generation. You are 21 and below. You have your grandchildren. Yeah. Oke, yang berumur 21 ke bawah yang boleh masih berdiri. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Hoshiki arabahanda siki habasiki. Tuhan akan berdoa buat kalian. Siki arabahanda. Holy Spirit, Roh Kudus, move in them, Lord. bergeraklah. We consecrate our hearts for you, Jesus. Kita akan berkonsentrasi bahwa hati kita untuk Tuhan Yesus. Thank you for the purity of their hearts, Lord. Terima kasih atas kemurnian hati kami Tuhan. Thank you for the humility, O God. Terima kasih atas kemanusiaan Tuhan. I pray Saya berdoa that you will come to them like never before. dan bahwa anak-anak muda ini menyerahkan hidupnya pada Tuhan. I am seeing the word consecrate. Bahwa dia melihat sebuah concentrate. Set apart. Ada beberapa yang terpisah. Just as was Esther is being prepared Seperti apa yang telah dipersiapkan oleh Esther waktu itu. before she came face to face with the king. Sebelum dia datang menghadap raja. She was beautified. Dia sebenarnya begitu cantik. She was told what to do and what to act. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan. She was taught of purity and holiness. Dan dia hanya berpikir bahwa kemurnian dan kesucian. Before going to the king. Dan sebelum dia menghadap kepada raja. And that is what the Lord is doing in you. Dan itu pun yang akan Tuhan lakukan kepada engkau. The Lord is keeping you away from all evil of this generation. Bahwa Tuhan akan selalu menjauhkan engkau dari kuasa-kuasa kegelapan iblis, terutama untuk anak muda. The Lord is consecrating even your cell phones. Tuhan juga akan menjagai engkau termasuk dari telepon handphone. The Lord is consecrating your spiritual ears. Tuhan juga akan terus memberikan semangat. Your spiritual eyes. Bahwa semangatmu akan menjadi matamu. So that you can be purer. Dan kau pun akan dimurnikan. And see more of God. Dan kau pun akan melihat lebih banyak tentang kemuliaan Tuhan. I can see that there will be an increase of the sensitivity of the Holy Spirit. Bahwa dia juga melihat sensitivitas semangat. Because God Karena Tuhan will gonna move in you. Bahwa Tuhan akan bergerak kepadamu Like never before. yang tidak pernah kau lakukan dan yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya. And I can see dan saya bisa melihat that God bahwa Tuhan Allah will gonna give you more intimate relationship with Him. bahwa Tuhan Allah akan memberikan lebih intim atau lebih erat dengan Allah. He will give you Solomonic wisdom how to be more intimate with Him. Dan dia juga akan terus memberikan kerinduan bagaimana caranya untuk selalu mau intim dengan Dia, dengan Allah.
God is preparing your hearts bahwa Tuhan Allah telah mempersiapkan hatimu to love Him more untuk lebih mau mencintai Allah and to give Him dan untuk menjagai Dia what He deserves. apa yang menjadi kelayakannya. Now claim your portion. Dan Claim your portion dan kau akan klaim bagian kau akan ambil, as you receive the Word of God. dan seperti kau telah menerima firman Tuhan. Thank you, Jesus, for this generation. Terima kasih Tuhan atas generasi muda ini. Thank you for standing up for Indonesia. Terima kasih Engkau telah berdiri untuk Indonesia. I can see revival of the nations in your hands. Bahwa saya akan melihat begitu banyak orang pertobatan. And as we say yes to God, Dan banyak orang akan bicara, ya Tuhan. there will be more healing Dan akan terjadi kesembuhan-kesembuhan lainnya. and a greater demonstration of the spirit of love Dan itu akan menunjukkan begitu besar semangat untuk mencintai in Indonesia. bagi bangsa Indonesia. Just as you say yes to God, Seperti engkau yang katakan ya kepada Tuhan, thousands and millions will be saved. ribuan bahkan jutaan orang akan diselamatkan. God is preparing you Dan Tuhan Allah sudah menyiapkan engkau for the greater commission. untuk begitu tugas amanat agung yang besar. So be ready. Dan bersiaplah In Jesus' name, dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. Now, one more thing. Dr. Love just prophesied in her prayer Bahwa that in Indonesia's hands, bahwa ada sebuah nubuat, Dr. Lam memiliki sebuah nubuat bahwa bangsa Indonesia dalam sebuah genggaman tangan, will be a revival that will go to the nations. dan itu akan menjadi kebangkitan untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Now, she doesn't know that April last year, Dr. Nikki in the big conference, Nico, Bahwa pada saat itu Pastor Lam, Dr. Lam juga tidak tahu ada pendeta besar Niko melakukan sebuah conference di Jakarta, prophesied the same thing. dan Dr. Niko juga memberikan sebuah nubuat yang sama yang tadi disebutkan oleh Dr. Lam. And since last April, there have been 4 million people that have come to the Lord through Dr. Nico and the worldwide efforts to reach 8 billion people in the next 9 years. Pada saat itu ada nubuat bahwa dia akan mencapai sekitar 8 billion. 8 juta orang. Okay, now we have all of our ladies and gentlemen. Please raise your hand and wave. Dan semua pria dan wanita boleh angkat tangannya. They have Bahasa New Testaments, Bahwa ada Alkitab bahasa Perjanjian Baru. and they want to share you a Bible verse. Bahwa tim yang 24 ini akan menunjukkan ayat Alkitab dari Perjanjian Baru bahasa Indonesia. So go up and say hello, and even if you don't speak English, they will give you a Bible verse, okay? And anyone who needs prayer, like Peter's mother-in-law, we will pray for it before we leave, okay? Asapian akan berdoa sebelum dia akan meninggalkan tempat ini. So, with this, we thank you, Holy Spirit, Terima kasih Roh Kudus for filling and refreshing untuk bisa merasakan dan bisa menyegarkan and healing. And we'll give the service back to Pastor Diabez. I like him and he's so happy. ya, bahwa saya akan mengembalikan mic ini kepada Pastor Yabes bahwa dia sangat bergembira. Okay, Pastor Ken, we thanks to you tonight. We are to be blessed. Amin. Saudara kita diberkati. Haleluya. Ya. Just talk first.